Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa gizi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini kami akan menyampaikan penyuluhan mengenai bagaimana cara pencegahan stunting pada balita. Program ini disampaikan sebagai program PKL, Program Terdeteksi Gizi Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020. Agar tidak ketinggalan informasi yang penting, maka simak. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai apa itu stunting. Jadi, stunting adalah suatu kondisi kekurangan gizi kronik yang terjadi saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai dari janin. Kondisi gagal tubuh ini disebabkan karena kekurangan asupan zat gizi dalam waktu yang lama, serta penyakit infeksi yang terjadi secara berulang. Indikator yang digunakan untuk menilai status stunting ini yaitu berdasarkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu apabila tinggi badan anak kurang dari -2 standar. Atau juga dapat dilihat pada grafik yang ada dalam buku KIA. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting yaitu yang pertama, tinggi badannya lebih rendah dibandingkan dengan teman seusianya. Postur tubuhnya yang cenderung normal, namun wajahnya nampak lebih muda dari anak seusia. Pertumbuhannya juga melambat, dan begitu juga dengan pertumbuhan giginya. Selain itu, stunting juga mempengaruhi perkembangan otak, sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Stunting disebabkan karena banyak faktor. Beberapa faktor yang berkaitan yaitu yang pertama, ketahanan pangan. Ketahanan pangan mengacu pada kemampuan individu dan kelompok dalam pemenuhan akses pangan yang cukup baik dari segi ekonomi maupun fisik, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan sehat dan baik. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial berkaitan dengan higien lingkungan, pendidikan, juga tempat kerja, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada ibu saat hamil. Seperti halnya dengan pekerjaan ibu yang terlalu berat dan terlalu sibuk, itu akan mengganggu ibu sehingga ibu tidak memperhatikan kesehatan dan kebutuhan gizinya, yang nanti pada akhirnya akan berpengaruh terhadap janin. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan kesehatan. Lingkungan kesehatan juga berkaitan dengan akses pelayanan preventif dan kuratif. Penyebab stunting dari faktor ini yaitu seperti keterbatasan ANC atau antenatal care, yang berarti pelayanan kesehatan untuk ibu selama kehamilan. Postnatal care yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan, dan juga pembelajaran dini yang berkualitas. Yang keempat yaitu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah hal yang juga dapat berpengaruh dalam kejadian stunting. Faktor lingkungan berkaitan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Dengan lingkungan yang tidak bersih dan juga pola hidup bersih yang kurang akan mengganggu kesehatan ibu hamil. Keluarga tidak menerapkan sanitasi dengan baik, maka cenderung tidak memiliki persediaan air bersih untuk cuci tangan maupun membersihkan segala peralatan rumah, sehingga kuman bakteri penyebab diare tidak dapat hilang. Dengan tidak diterapkannya sanitasi lingkungan yang baik, akan menyebabkan mudahnya ibu hamil terkena kuman penyakit, yang nantinya akan menyebabkan kekebalan tubuh ibu menurun, sehingga berdampak pada kesehatan janin. Dari keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan juga janin dalam kandungan. Selain dari keempat faktor yang sudah disebutkan tadi, faktor lain yang erat kaitannya dengan kejadian stunting adalah kejadian kurang anemia kronik atau KIK pada wanita usia subur, baik hamil maupun tidak hamil, dan juga kejadian anemia pada ibu hamil. KIK merupakan salah satu keadaan malnutrisi atau keadaan patologis akibat kekurangan secara relatif satu atau lebih zat gizi.
Pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan anemia selama kehamilan akan berakibat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. BBLR banyak dihubungkan dengan kejadian tinggi badan yang kurang atau sering disebut dengan stunting. BBLR dan stunting akan membawa resiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. KEK juga dapat menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Ibu hamil ditandai dengan lingkar lengan atas pada bagian lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari dengan panjangnya kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil yang KEK beresiko 4,85 kali lebih besar meningkatkan. Selain kejadian KEK pada ibu hamil, penyebab lain yang dapat menyebabkan stunting adalah anemia. Anemia saat kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang besar terutama bagi wanita usia subur. Anemia kehamilan sangat beresiko terhadap bayi yang akan dilahirkan dan akan menyebabkan stunting. Hal ini dikarenakan asupan gizi yang didapatkan tidak mencukupi. Ibu hamil dikategorikan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin pada pemeriksaan laboratorium kurang dari 11 gram per cm. Beberapa tanda dan gejala dari anemia defisiensi zat besi adalah seperti kehilangan nafsu makan, kulit kering dan pucat, rambut rontok, kuku berbentuk sendok, dan mudah rapuh. Dikarenakan selama kehamilan dibutuhkan peningkatan produksi eritrosit. Selain itu, zat besi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan postnatal pada peningkatan sel darah merah dan sebagai unsur pembangun massa tumbuh bayi. Yang perlu diketahui yaitu bagaimana cara penanggulangan stunting. Yang pertama, hal yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Masa 1000 hari pertama kehidupan terdiri atas 270 hari selama kehamilan, dimulai sejak pertama kali terjadinya pembuahan, dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan si buah hati. Hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan stunting dengan mendukung program 1000 HPK tidaklah sulit. Ibu hamil hanya perlu mempersiapkan konsumsi makanan yang sehat selama kehamilan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan sehat, ada 5 kelompok makanan yang perlu dipenuhi asupannya, yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayuran, daging, dan juga susu. Tak lupa, seorang ibu hamil juga harus tetap mengkonsumsi makanan tambahan atau PMT yang biasanya diberikan berupa biskuit guna untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, karena pada masa kehamilan akan mengalami peningkatan kebutuhan. Selain itu, juga tak lupa tetap harus rajin mengkonsumsi tablet zat besi dan asam folat. Tak hanya 1000 HPK yang digunakan sebagai penanggulangan atau pencegahan stunting, ada juga yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, yaitu mulai dari dirinya sendiri dengan menjaga kesehatan diri. Selama kehamilan, ibu yang tengah hamil harus menjaga kesehatannya agar tidak mudah jatuh sakit. Menurut Kemenkes, stunting juga bisa dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta akses memadai terhadap air bersih dan kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kesehatan, hal-hal yang dapat diterapkan yaitu yang pertama dengan membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat. Mulai dari sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, terutama saat setelah dan sesudah makan, setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Selain itu, ibu hamil juga perlu menjaga lingkungan sekitarnya tetap bersih dan melakukan aktivitas seperti menyapu, olahraga ringan, atau seperti halnya dengan selain ibu hamil. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga asupannya dengan baik sesuai kebutuhannya. Agar asupan zat gizi terjaga dengan baik, maka perlunya penerapan pola makan teratur, yaitu dengan konsumsi gizi seimbang. Jadi dalam semua piring makan terdapat sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga bisa ditambahkan dengan buah.
tetap harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Jangan sampai makan makanan yang Anda konsumsi akan menyebabkan kegemukan yang berdampak pada kenaikan gula darah, sehingga menyebabkan diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada ibu Anda. Diabetes gestasional akan mengancam keadaan ibu, juga keadaan bayi, bahkan sampai menyebabkan kematian. Atau juga bayi menjadi gemuk, sehingga kemungkinan terjadi proses kelahiran secara sesar yang akan beresiko terhadap kegagalan proses IMD, sehingga gagalnya pemberian ASI secara eksklusif, dan pada akhirnya akan berakibat pada stunting. Lalu bagaimana jika anak sudah terlanjur stunting? Hal apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan pola asuh yang tepat berupa pola asuh saat makan. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anak makan sambil duduk, karena hal tersebut merupakan bagian dari stimulus. Dan hal tersebut bisa dimulai sejak anak mengenal MPASI. Karena apabila ketika makanan diberikan sambil pergi, jalan-jalan ke taman, menonton TV, maupun aktivitas yang lain, maka anak hanya akan tahu bagaimana cara membuka mulut, dan mereka tidak akan paham ataupun mengerti akan proses makan. Lalu jangan pernah biarkan anak ketika dia menolak makanannya, coba bujuk atau berikan pada waktu yang lain. Dan apabila hal ini tidak diatasi, maka hal buruk tersebut bisa terbawa hingga sampai usia sekolah. Pasalnya, banyak orang tua beralasan tidak memiliki waktu untuk memberikan stimulasi tersebut. Hal tersebut tidak bisa menjadi alasan karena anak memiliki periode emas, yaitu 1000 hari kehidupan. Dan periode tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memberikan stimulasi dan pola asuh yang baik untuk tumbuh kembang anak. Karena ingat, periode emas ini hanya terjadi sekali seumur hidupnya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.